大家好，欢迎来到我们的博客。今天我们要聊聊中国传统戏剧。首先让我自我介绍一下。我叫 Kesha Andani，我是Gunadarma大学的学生，班级是1SC01。我是阿德蕾莎，我也是Gunadarma大学的学生。我是Zalazadamani，很高兴能在这里等大家聊天。Oke teman-teman, setelah perkenalan tadi, hari ini topik podcast kita beneran spesial banget loh. Kita bakal membahas dan membandingkan dua kutub opera tradisional Tiongkok yang karakter tuh sangat bertolak belakang 180 derajat. Wah, seru banget. Dua jenis opera ini berasal dari wilayah yang berbeda, punya vibe yang beda juga. Bahkan cara menyanyinya pun kontras banget. Yang satu super lembut dan estetik, terus sedangkan yang satu lagi tuh bertenaga, gagah dan bergemuruh. Betul, kita akan membandingkan dua opera, yaitu opera Liyuan dan opera Sanqi. Yang pertama itu opera Liyuan yang berasal dari pesisir selatan, tepatnya di provinsi Fujian. Yang kedua itu ada opera Sanqi atau biasa dikenal dengan Xinjiang dari barat laut Tiongkok. Yuk kita mulai bedah dari yang paling anggun dulu. Oke, yang pertama ada opera Liyuan. Ini asalnya tuh dari Guangzhou provinsi Fujian loh. Keunikan yang pertama itu dari bahasanya. Mereka tuh menggunakan bahasa dialek Minnan atau Hokkien loh. Bahasa Hokkien atau Minnan itu peninggalan era dinasti Song. Jadi kalau misalnya kalian denger operanya tuh pasti bahasanya tuh terdengar puitis banget loh. Betul Zahwa, terus yang paling bikin aku takjub itu gerakannya deh. Gerakannya itu nggak sembarangan kan? Iya betul, dan itu menjadi poin menariknya juga loh. Gerakan opera Liyuan itu terpengaruhi oleh teater boneka. Jadi para aktor itu bergerak sangat presisi, perlahan dan agak sedikit kaku dan anggun, serta meniru gerakan boneka kayu yang digerakkan oleh tali. Jadi tuh mereka tidak perlu berlari-larian atau berjingkrak-jingkrakan di atas panggung, dan itu cukup menyampaikan perasaan emosi, sedih atau rindu dari gerakan jari dan tatapan mata yang dalam. Oh ya, musik pengiringnya kan juga khas banget. Nah, mereka itu pakai musik nangin yang udah dinobatkan sebagai warisan budaya UNESCO loh. Nah, alat musik itu ada pipa atau disebut kecapi Tiongkok yang dipangku horizontal. Nah, abis itu ada seling vertikal tongxiao yang suaranya tuh mendayu-dayu banget guys. Dan biola 2 Arsian. Nah, melodinya itu melambat, bikin tenang, dan syahdu banget. Oh, pantas aja ya opera Liyuan ini sangat populer dibawa oleh para perantau Hokkien sampai ke Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, dan bahkan sesekali bisa kita temuin di festival yang ada di Indonesia loh, di Kelenteng khususnya. Nah, sekarang mari kita beralih ke kutub yang satunya lagi nih. Bayangin kalau kalian dari suasana pantai yang selatan yang tenang, terus tiba-tiba berpindah ke daerah yang pegunungan barat laut yang kering dan berangin kencang di provinsi Shanxi. Disinilah lahir opera Shanxi atau Xinjiang guys. Wah, aku pernah dengar sekilas ya Zaira. Katanya sih opera ini disebut opera rock and roll versi kuno ya. BTW kenapa tuh? Betul banget tuh Zahwa. Sebutan itu muncul karena cara menyanyinya yang sangat
lantang. Terus bernada tinggi juga dan penuh emosi yang meledak-ledak. Jadi para aktornya itu nyanyi dengan volume yang sangat kuat guys, dan bahkan kesannya tuh seperti berteriak yang dengan gagah, lalu berani untuk menyampaikan kemarahan, kesedihan mendalam, dan semangat perjuangan gitu. Wah, beda banget ya sama opera Leo yang serba pelan dan lembut tadi. Kalau dari segi instrumennya gimana tuh Ataira? Kalau Lien itu pakai suling dan kecapi yang lembut. Nah, kalau cincin didominasi oleh alat musik ketuk kayu yang disebut pangse dan biola nyaring bernama parhu. Suara ketukannya itu cepat, tegas, dan bikin jantung berdegup sangat kencang. Nah, itu ditambah lagi pertunjukan opera Shanxi sering menampilkan aksi bela diri juga guys. Nah, itu disebut martial arts kan. Nah, gerakannya itu akrobatik yang ekstrem banget hingga atraksi yang menyemburkan api juga atau spitting fire. Terus kayak mereka tuh menyemburkan apinya tuh dengan lewat aksi dari mulut aktornya gitu guys. Wah, gokil banget. Ada atraksi apinya juga. Itu beneran pertunjukan aksi yang menegangkan sih. Kontrasnya sih dapat banget ya itu. Kalau Liyuan itu menyentuh hati dari kelembutan jari, kalau sedangkan Sanchi mengguncang panggung lewat atraksi semburan api. Tapi tahu nggak sih teman-teman, meskipun karakternya bertolak belakang, kedua opera ini tuh punya satu kesamaan yang sangat menonjol loh, yaitu keindahan kostumnya. Kostum yang mereka gunakan tuh sangat detail, warna-warninya mencolok, dan setiap warna serta riasan wajahnya itu mempunyai arti yang simbolis yang menunjukkan sifat masing-masing karakternya loh. Wah, benar itu. Dan ada juga yang bikin kagum bagaimana kedua warisan budaya ini tuh tetap bertahan dan relevan sampai era digital saat ini. Generasi muda di Tiongkok bahkan mulai menggabungkan elemen musik Xinjiang dan Yuan ke dalam lagu-lagu modern mereka loh. Wah, keren banget ya. Nilai kehidupan, kesetiaan, dan perjuangan moral di dalam cerita-ceritanya memang nggak pernah pudar sejalannya waktu. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Kita jadi tahu kalau seni tradisional itu kaya dan luar biasa banyaknya. Ada yang menenangkan seperti opera Liyuan, ada juga yang membakar semangat seperti opera Shanxi loh. Bagi teman-teman yang mendengar dan penasaran banget pengen melihat visualisasi gerakan boneka yang estetik, kostum yang luar biasa megah, hingga merdunya musik nangin, kalian wajib banget nonton pertunjukan lewat link YouTube yang kami taruh di deskripsi ya. Betul, kalian bisa klik link YouTube di bawah ini untuk melihat langsung bagaimana atraksi Liyuan dan Sanchi. Oke, terima kasih banyak ya udah menemani dan mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan budaya kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 再见!